Disebut kolbun itu karena membolak-balik. Maka nanti doanya ya muqallibal qulub. Disebut hati karena gampang berubah, Bu. Hati itu sok esok dele sore tempe, malah enak kari goreng ya itu. Jadi hati itu faizun, dia akan dapat faizun, dia akan dapat kemenangan. Lah orang kalau udah menang beres loh, Pak. Orang menang badminton aja tidurnya jadi enak, Pak. Itu saya itu badminton, padahal badminton tuh kemenangan kita itu kalau iso ngapusi wong, ternyata seneng, ngapusi wong itu seneng. Arep kiri ternyata kanan tiba mudiar. Ya, dia seneng banget tuh mudiar. Dek iso mateni dek wis ngiri ternyata tak kanan gitu tiba mudiar. Ternyata ada kepuasan, Pak. Nah, karena untuk ngapusi ning badminton tok, Pak. Ini. Ya, jadi sesungguhnya orang dapat kemenangan. Senang, Pak. Anda bayangkan orang yang menang partainya saja, padahal dia nggak jadi apa-apa loh, cuman dapat kaos sablonan luntur. Ora entuk apa-apa. Ning sing menang kok partene dhek senenge langsung gundul, Pak. Padahal ora dadi apa-apa kuwi mung entuk 50.000. Melu cukur gundul, melu gitu semuanya dibelain nganti saiki, Pak. Senenge pual, jagomu kalah. Menang itu puas, Pak. Hari ini grup Ar-Royan itu, temannya Pak Melvin itu, ada grup pemenang dan grup pengalah, apa yang kalah. Itu padune luar biasa itu. Itu blok toko ini sama blok sebelah Pak Melvin itu. Asal ada kepuasan, sing penting kan menang gitu ya. Jadi kemenangan. Orang kalau menang luar biasa. Nah, terus bukan tinggi derajat, menang, terus Tuhan membedakan mereka dengan memberikan rahmat. Dikasih rahmat. Rahmat itu hanya dari Allah, Pak. Tidak bisa dari mana. Apa bentuknya rahmat? Banyak, Pak. Rahmat itu nanti dalam ketenangan, rahmat itu dalam kesehatan, rahmat itu dalam banyak. Ada 10 bentuk rahmat yang disebut dalam hadis. Terus? Keridhaan dan surga. Dapat ridho. Orang kalau udah diridhoi senang, Pak, dan surga. Diridhoi kok. Saya ini masuk di ruangan ini ridho, maka rapat apapun, Bu Lili itu rapat apapun, kalau saya lewat kok di situ ada, saya lihat snacknya. Padahal itu nggak ada hubungan dengan saya sih tinggal ngambil asal ambil aja. Padahal itu rapat orang ngerti. Pokoknya neng Bu Lili di situ, panganan enak, langsung mampir tak jipuk, enak terus gue mulai. Karena ridho. Neng nek ra ridho, lirak-lirik ngopo kowe lirak-lirik. Orang kalau udah diridhoi senang, Pak. Orang itu kalau apel itu disuguhi seneng banget, Pak. Tapi lebih seneng nek ketemu pacare. Ketemu pacare, seneng nek diridhoi wong tuane. Jadi ning kono arep turu ning kono wis diridhoi kok. Wis dinikahi dadi wis ridho. Jipuk apa-apa kan jipuk karena ridho. Diridhoi. Jadi luar biasa. Nah, jadi sudah diridhoi dan di surga apa? Dikasih surga. Diridhoi aja sudah senangnya luar biasa, surga. Terus mereka memperoleh kesenangan yang kekal. Senangnya kekal. Pak, seneng piknik ning nek wong rong dina kaya piknik, Pak. Seneng banget bar kuwi mulih. Alah kok ngerti mulih. Seneng. Dan piknik itu senengnya karena sedih loh. Nek suwe malah orang. Seneng banget neng pantai. Coba kowe urip neng pantai kono. Pengenan. Ya seneng wonten dolanan banyu. Saiki wis rasa wis dipindah rasa ke omah kowe neng pantai kono terus seneng. Karena piknik dunia itu hanya sementara. Jadi senengnya cuma numpak mobil enak Alphard, ya nek ora udunen, nek kowe udunen wis ra enak. Bojone ayu nek kowe ora katarak, nek pas katarak ayu karo ora padha wae. Sing ayu-ayu karo sing menopos yo padha wae nek katarak. Iya, dikuasai barang apik karo ora nek pas nggo kacamata, nek kacamatane ora dienggo, ya wis padha wae kabeh yo blabur, ya itu ya. Nah, terus mereka kekal di dalamnya. Kekal, kalau hanya sebentar nggak ada artinya. Terus sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Dapat pahala lagi. Jadi diulang-ulang kenikmatan demi kenikmatan sampai 9 hal. Nanti rezeki dalam surat Nisa 100, Nisa ayat 100 nanti sampai dikatakan itu ada rezeki yang melimpah. Sampai 22 sudah. Itulah Bapak Ibu semuanya, itu orang yang mengusahakan mata yang difokuskan kepada kebaikan. Supaya mata tidak terbalik. Lah ternyata belum sampai hati sudah habis waktunya ya. Saya ke poinkan dulu ya. Sekarang nyicil ke hati,
Kenapa kok mata bisa terbalik seperti itu? Semuanya bermula dari hati. Jumudul aini min qaswatil qulub. Orang itu mata terbalik karena hati yang keras. Apa itu qalbun? Apa itu hati? Di dalam bahasa Arab, hati atau qalbun adalah bagian yang sangat penting dari manusia. Karena baik buruknya amal tergantung hati. Hati itu tempat berkumpulnya segala sesuatu. Hati adalah tempat pahala dan dosa. Hati itu tempat susah dan senang. Hati itu tempatnya orang yakin dan ragu. Hati juga akan tempat di mana orang beriman atau kafir. Hati itu punya kekuatan melebihi fisik. Orang kalau sudah senang, yang jauh jadi dekat. Tapi kalau sudah benci dari hati, yang dekat pun serasa jauh. Cedak, nih ratau ketemu. Waduh, nih bola-balik iso ketemu karena ada kedekatan hati. Makanya orang kalau sudah hati kena cinta, melirik pun tambah memikat, dicubit pun tambah nikmat, tai kucing pun rasa. Oh, berarti wis tahu mangan tai kucing, Bu. Nanti di depan Bu Lilik banyak itu tai-tai kucing, silahkan milih. Tai kucing kok rasa coklat. Karena sudah hati. Tapi kalau sudah nggak suka, benci, ngelirik pun jadi berantem. Ngapa lirik culek matamu? Wah, luar biasa. Ada orang berantem hanya karena lirikan. Tapi ada orang yang uangnya habis karena lirikan mata. Disenyumin itu langsung dijajak, ditraktir segala macam. Nah, inilah hati. Maka Rasulullah bersabda bahwa di dalam diri setiap manusia ada mudghah, terdapat segumpal daging. Idza fasadat, idza hasanat, hasadat. Kalau itu baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila rusak, maka seluruh perbuatannya juga jadi gumpalan daging. Apa juga rusak, dan gumpalan daging itu adalah hati. Nah, nanti kaitannya dengan mudghah ini, nanti qalbun ini pembahasannya agak detail kaitannya itu. Sebaliknya orang yang dalam hatinya ada penyakit, sulit untuk menerima kebenaran, akan mati dalam keadaan kafir. Karena hatinya ditutup. Karena kufar itu artinya petani. Kenapa petani disebut kufar? Karena dia nutup tanah, nutup biji-bijian. Nah, karena biji-bijian yang ditutup kan tumbuh. Nah, maka dia menutup diri, kufar. Ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang sudah ada. Jadi iman itu akan bertambah-tambah dan kekafiran juga bisa bertambah-tambah karena hati yang sudah mati. Secara singkat, hati yang keras itu, mohon maaf, hati yang senantiasa menolak kebenaran, menolak kebaikan. Padahal semua orang itu punya nilai-nilai kebenaran yang disebut dengan nurani. Nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Nurani. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni jadi niduri malahan ya, nurani. Kenapa? Karena orang nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis, tahu itu baik dan buruk. Dari nurani. Nurani nanti ukuran bagi orang yang belum dapat hidayah, maka sudah dihitung kebaikan dia kalau belum ada dakwah. Orang irian itu tahu kalau bunuh itu nggak baik, walaupun belum masuk Islam. Makanya orang yang nuraninya belum sampai tidak dihitung dosa, Pak. Nanti dalam surat At-Taubah dan surat Al-Isra ayat 115 dikatakan orang itu kalau belum sampai risalah maka tidak dihukum dosa. Orang irian pakai kuteka itu nggak dosa, Pak. Karena mungkin memang belum ada yang mendakwai dia.
Tapi nek jamaah Sabtu pagi ini nggo koteka, nyocok ning mburi ngopo wae, nggo pralon. Nah, dosa karena ndak usah pakai ayatnya, enggak ada, dia sudah tahu. Nah itu ya. Jadi di situ ibu kok bayangkan pralon tuh guyune ibu-ibu bayangnya apa masalah. Nah, jadi dari sisi ini jadi hati itu nanti ada yang berpenyakit, hati ada yang rusak, ada beberapa jenis hati. Secara pengertian, secara bahasa disebut kolbun itu karena membolak-balik. Maka nanti doanya ya muqallibal qulub. Disebut hati karena gampang berubah, Bu. Hati itu sok esok dele sore tempe, malah enak kari goreng ya itu. Jadi hati itu, jadi kalau gambaran ininya hati itu wah mubeng-mubeng ra genah. Kadang wah iya, kadang tidak, kadang ini itulah hati. Makanya kita minta ditetapkan ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan. Jadi nek nonton elek ya elek, nonton apik ya apik. Karena wong nek wis seneng duwite, kuwi elek iki ketok apik. Ora apa-apa iki rada sithik. Pak, nanti ada orang yang sebetulnya jadi di dalam kitab Muhsinul Akhlak itu disebutkan begini, Pak. Ini saya dapat ahli tafsir dari Pakistan waktu itu. Ada 2 anak, satu itu belajar agama luar biasa. Tapi miskin, karena dia di pesantren di Pakistan sana. Sementara yang satu itu di Amerika. 2 anak ini satunya sukses semuanya, satu sukses di dalam agama, mimpin pesantren luar biasa, tapi miskin. Sementara yang ini kaya raya karena dia di finance, ngurusi segala macam, jadi manajer semuanya. Maka tiba-tiba yang miskin ini itu tiba-tiba ya diundang oleh orang kaya ini, dia pulang ke Pakistan ke perusahaannya, adiknya kaya raya ini ngundang, tapi adiknya itu nggak tahu agama. Jadi makanannya halal haram nggak ngerti. Tapi karena kemiskinannya dia undang situ serba culture shock, serba wah ini kok luar biasa, ini akikoh ya bagus, walaupun dia orang kafir mau kaya raya orang ngerti agama nih ya akikoh. Terus dia itu tanya, oh iki akikoh apa iki mangan iki apa iki wedhus iki kok ngendi sing kunyolo. Kalau haram iki, kalau haram. Wedhus colongan digo akikoh. Oh nang mburi akeh wedhus paling ya ora sing ngerti. Ya wis disembelih. Nek banyune, banyu saka sumur dhewe. Aku enggak mau makan dagingnya. Aku kuahnya wae. Jadi minta kuahnya saja. Ya. Jadi kuahnya, nek kuah kan banyu dhewe, nek kuwi kuah. Jadi kuwi mau kuah. Begitu ngambil kuah ternyata cerempet dagingnya kuwi mau jadi kena sithik. Wah, kok ini daging kan haram. Tapi jipuke mau sengaja ora ira sengaja. Oh enggak apa-apa, kalau enggak sengaja ya tidak. Ini contoh bagaimana sebenarnya ceritanya agak panjang tapi ingatnya, kadang-kadang orang itu hati itu kebalik karena keinginan sesuatu terhadap dunia. Karena suwe mangan enak, jadi mangan enak itu dihalal-halal sithik lah itu. Padahal jadi haram, tapi ya terus subhat-subhat itu terus jadi halal-halal karena ini. Nek sithik-sithik lah popo lah gitu ya itu. Nah, itulah bermulanya hati. Bermulanya hati kadang-kadang ya numpung sithik iki mung duit buser ini ora nek mung 10 juta ora apa-apa, nek 100 juta lah itu haram. Nah, terus jadi menghalalkan yang gitu itu bahayanya orang. Makanya di dalam Islam itu nanti Nabi itu mengatakan kamu harus qadirun alal kasbi. Nanti supaya hati ini tetap kuat, Anda harus punya kemandirian. Jadi yang tajir, yang soduk, yaitu apa ya? Istilahnya apa? Bahasa terjemahannya paling enak apa? Tajir. Pengusaha yang amanat. Jadi orang itu harus bisa mandiri dan bisa memberi orang lain. Itu orang Islam. Kalau enggak gitu, nanti keberagamaan juga tidak kuat. Nah, sekali lagi, hati ini adalah membolak-balikkan itu, dan kadang-kadang karena dunia nanti akan jadi ini. Jadi hati yang keras ini menurut Al-Ghazali itu adalah satu elemen yang bersifat halus, bersifat ketuhanan, tidak kelihatan dengan mata kasar, tetapi alamatnya jelas itu.
itu di dalam menganalisis sesuatu perkara atau ilmu yang diperoleh itu hati. Jadi hati itu tapi ada di rongga dada, Pak. Makanya orang kalau sedih wah sedih itu di hati, Pak. Jadi kalau mikir di kepala, tapi otak itu bukan beda dengan akal. Nyatanya kambing itu punya otak, Pak, tapi nggak berakal. Mula kambing itu neng suket neng dhuwur ora golek ondo, karena dia nggak punya. Nah, itu. Jadi golek ondo ngopo neng suket neng dhuwur, enggak. Nah, karena dia punya tidak memerlukan tool segala macam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, maka orang sedih di sini, wah kasihan di sini. Rane kok kasihan? Enggak, di sini enggak. Dilihat itu hati. Oke. Hati ini, qaswatul qulub ini, karena ini pusat spiritual, saya akan lihat itu. Ya. Karena perubahannya sangat cepat dan mohon maaf, semua itu terjadi semata-mata karena kekuasaan yang dimiliki Allah. Dialah yang membolak-balikkan hati, maka kita suruh berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya. Sesungguhnya hati maksudnya hati-hati itu maksudnya hati anak Adam bukan hati-hati itu ya. Hati anak Adam berada di antara dua jari Allah. Layaknya satu hati, dia mengubah menurut kehendaknya. Dalam pengertian itu Allah itu akan mengubah sesuai dengan jalan yang kita tempuh. Maka doanya tadi sudah jelas, Bapak Ibu semuanya. Ini bahkan doa lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Imran ayat 8. Bapak Ibu yang saya muliakan, hati ini paling tidak ada 3. Satu hati yang sehat, 2 hati yang mati, 3 hati yang sakit. Tentu hati yang sehat nanti dalam bahasan qalbun salim. Jadi ada qalbun salim, hati yang sehat. Qalbun salim itu akan mengendalikan seluruh amalan. Ali bin Abi Thalib itu, Bapak Ibu semuanya, sudah tinggal bunuh dalam keadaan perang, tapi karena hatinya sehat. Perang ini karena membela agama, tiba-tiba mau dibunuh itu diludahi. Wis arep dipateni dadak udah gitu. Enggak jadi dibunuh. Terus ditanya, "Lu wis perang kali bunuh kok didoni, diludahi kok enggak jadi bunuh, kenapa?" Apa kata Ali? "Saya berperang untuk agama bukan untuk pribadi. Kalau tadi saya pengen bunuh karena kamu memerangi agama. Tapi, mohon maaf, kalau saya tadi sejak dibunuh, jangan-jangan saya bunuhnya karena kamu ludahi." Bayangkan nek sing dadi tentara kuwi wong Sabtu pagi. Ini ya, jamaah Sabtu pagi. Wis arep dipateni kok ngidoni, kira-kira apa kuwi? Langsung ditusuk luar biasanya. Ya. Itulah hati yang sehat, dia ikan rahiman. Mohon maaf Pak, ini kok waktunya habis, tapi ini belum sampai ke beberapa ya, bagaimana jumudul ain ini, bagaimana ini. Untuk menutup ini dulu, contoh hati yang ini dibaca surat Al-Hajj ayat 46. Biluna biha adanu sudur ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Hati ini kalau sudah buta, maka mata jadi buta, telinga jadi budek,
jadi picek, jadi budek, jadi rande utek. Makanya orang yang hatinya udah mati itu jadi summum bukmun umyum fahum layar jiun. Di ayat lain layak kilun, lebih parah lagi. Dia tuli, bisu, buta dan tidak berakal. Rapi nak nek ngoboso Indonesia, enak nganggo basa Jawa. Orang itu kalau hatinya sudah mati, ini qaswatil qulub, maka mripate picek, irunge pilek, kupinge budek, ora duwe utek. Saya ulang. Wong nek wis mati atine, orang itu kalau udah mati hatinya, maka kayak irung kok picek piye to ngono. Irunge pilek, mripate picek, kupinge ora duwe utek. Wong di bojo budek wis kangelan arep kon mateni lampu. Mateni. Kenapa? Budek. Wis budek picek. Wis picek ra ndek utek, susah banget tuh. Ibu mau punya suami ganteng nih ra ndek utek. Bapak punya bojo ayu banget ning edan. Nah, jadi sudah itulah puncaknya. Ini ayat ini bicara bukan matanya. Wong dia bisa melihat ini istrinya apa pembantunya. Tahu nggak dia? Karena hatinya. Keliru, dikira bojone ternyata pembantu. Dikira duitnya ternyata duit rakyat. Dikira sirup ternyata aspal. Dikira suami ternyata sopire. Dikira kerupuk ternyata triplek. Ada nggak orang yang makan triplek? Wong mangan gula sesendok kata Bu Bidan itu jadi mendino rong sendok gula iso penyakit gula diabetes meletus. Iki malah 3.000 ton, Pak. 3.000 ton itu pernah dimakan satu orang. Wah, diabetesnya luar biasa. Mangan gula kok nanti pirang tontonan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi orang kalau sudah matanya hatinya udah keras, ini jadinya. Nah, kenapa orang bisa jadi begini? Nah, nanti jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah nanti berikutnya. Jadi buta hatinya maka buka juga matanya. Super terakhir Al-Isra ayat 72. Orang itu kalau hatinya sudah buta, nanti di akhirat juga buta. Ya. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, misalnya di akhirat nanti, ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ayat ini bicara tentang orang yang di dunia buta matanya, tapi mata yang disebut adalah basiroh. Jadi orang yang membutakan matanya terhadap kebenaran, nggak mau kepada kebaikan, maka nanti di akhirat dia juga akan buta. Bahkan nanti di dalam surat Toha, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhum fil yaumil qiyamah a'ma. Jadi orang yang orang yang berpaling dari peringatan Allah, tidak mau ikut kajian, tidak mau ikut Islam, tidak beragama dengan benar, maka nanti dia kehidupannya sempit, dikumpulkan dalam keadaan buta. Yo, kenapa saya buta? Karena waktu itu kamu membutakan terhadap ayat kami, membutakan terhadap ajaran kami, kamu nggak mau berislam, beragama dengan baik, maka saat inilah engkau akan dibutakan. Itu nanti dalam surat ini. Jadi surat Toha ayat 124 dan 125. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan menghidupi yang sempit dan akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian bertanya ayat 125-nya itu. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat?" Allah berfirman dalam 126 surat At-Tohanya, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, ada kajian, ada Quran, ada hadis, ada itu semuanya, kamu mengabaikannya. Maka begitu pula pada hari ini kamu akan diabaikan." Jadi orang yang hatinya keras itu berawal dari
kemauan dia untuk berhijrah, meninggalkan kemaksiatan menuju kebaikan. Dan orang jadi mati hatinya itu karena orang ini senantiasa mengabaikan tuntunan agama. Itu baru sampai jumutul ain, ini qaswatil qulub nanti. Wah, kenapa qaswatil qulub? Karena kasrati dzunub, karena nanti banyaknya dosa. Sebetulnya ini kaitannya dengan menjelaskan mutawifin yang sudah diterangkan barona mutawifin itu. Ya kenapa? Itu karena ada di mutawifin sudah dibahas sampai sana itu. Mutawifin itu nanti ya. Untuk menutup, karena ini ayat yang sudah diterangkan Ustaz Thayyib, Mutawifin ayat 14. Tapi ini keterangannya lain kali, cuman saya ingin tunjukkan aja. Kenapa kok hatinya menjadi keras? Itu Mutawifin ayat 14, ya dibaca. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, jadi hati ini tertutup karena banyaknya dosa. Setiap orang dosa ditutup. Jadi hati ini putih, bersih, itu kaca. Setiap orang berbuat dosa ada noktah. Begitu Nabi mensabdakan. Wah, kalau titik-titik ini semuanya nggak ditobati, nggak diistighfari, nggak minta ampun, maka nanti akan walaupun lampunya terang benderang, tapi kalau kacanya hitam penuh dengan noda, nggak ada artinya, nggak bisa nyinari. Demikian juga diri kita. Itu kalau sudah nanti dosa itu menumpuk, kemaksiatan kemana-mana, hati jadi keras. Ini nanti ke sono, tapi ini hanya strategi marketing aja biar Bapak Ibu nanti bisa masih melanjutkan kajian ini. Dan sengaja saya tidak tiap Sabtu biar nanti dan kalau perlu tidak usah terjadwal supaya nanti tiba-tiba gitu, jadi surprise gitu. Ya, saya rasa itu nanti kajian berikutnya tentang jumutul ain itu min qaswatil qulub, besok qaswatil qulub min nisyanil maut. Min kasrati dzunub, dari banyaknya dosa. Barona ini karena setiap bulan. Baik, Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan mungkin tidak ada? Baik, kalau tidak ada selesai itu semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ya. Sombong itu batul haq wa ghamtunas. Sombong itu adalah dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Termasuk sombong adalah merasa dirinya tinggi, namanya uluan. Dia merasa lebih dari yang lain. Jadi perasaan orang lain itu lebih rendah dari dia, itu adalah kesombongan. Perasaan dia menolak kebenaran, itu kesombongan. Gitu. Lebih dari apa? Maka orang sombong itu karena ada potensi. Maka orang sombong karena kekayaan. Maka jarang orang miskin kok sombong. Wah, mentang-mentang miskin sombong, enggak. Maka Allah akan benci kepada orang kaya yang sombong, tapi lebih benci lagi sudah miskin sombong lagi. Wis kere orang beramal baik, sudah kere menolak kebenaran dan merendahkan orang. Wis kere malah merendahkan orang lain. Wis kere, nah itu karena kecantikan, karena ilmu, sombongan macam-macam. Bahkan karena ibadah bisa jadi sombong. Wah, kui ibadah wis ora sepiro, urip lagi sediro to. Ah, kui pensiunan. Sholat malam dulu, itu kesombongan. Tonton baduk gue irengnya lu dek lagi urungan yang irengnya belas ya. Nah itu begitu merendahkan orang dalam bentuk itu. Ya baik, dah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, berikan kekuatan untuk ya bitadrij dengan step by step, dengan bertingkat. Tidak mungkin iman itu full 100%, tetapi tetap dalam suasana seperti ini cara kita untuk mempertahankan. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.